Hello everyone. Kita harus punya opening baru dong. Kayak ini kan udah Denny Mene ya. Ilmu sotonya udah bukan di DM live lagi. Jadi kita harus punya opening. Gara-gara si Sunmi atau Sumi sih yang nyanyi Gasina itu baru nyanyi Gasina Korea itu, dia baru keluarin lagu kan. Saya suka banget ya sama dia. Saya suka banget ada dua penyanyi Korea itu, ada si Sunmi sama satu lagi tuh siapa itu cewek yang seksi eksotis, Hwasa. Dua orang itu menurut saya tuh talented banget, itu benar-benar bakat surgawi. Dia rambut kenapa belah pantat begini ya? Jadi opening kita akan jadi begini. Atau harus ada begini ya? Itu aja ya. Hai. Oke, kita ulang aja jadi gini. Itu artinya kamu jatuh cinta kepada saya dan saya jatuh cinta kepada kamu. Oke? Jadi disapa dengan hello, kemudian jatuh cinta. Ibu ke atas bawa duit banget, Bu. Ini kita programnya makan-makan. Itu timunya aku taruh di meja. Di sini dong. Di sini. Ini kalau ilmu sotoy, kalau acaranya penting kita di sini. Kalau acaranya nggak penting, bukan yang nggak penting sih, di bawah juga penting ini pokoknya. Di sini. Saya harus pakai ini dulu karena saya udah janji sama Ci Eka, ini celemeknya akan dipakai di acara ilmu sotoy seks. Salah ya, ulang. Ilmu sotoy seks kali. Karena ini berbeda, karena ini seks sekali. Pakai dulu. Meme, aku hamil di luar nikah. Pacar aku ML nggak mau pakai kondom. Or someone else could say like this. What happened? Pacar aku menghamil aku. Why you so stupid? Pakai pengaman lah. Lupa minum pil KB. Bagaimana masa depanku? Sekarang aja baru ngomongin masa depan atau ML kok nggak mungkin masa depan. Makanya ya, make sure kalau kamu itu ML bukan sama suami kamu. Salah ngomong. Kalau kamu ML bukan dengan muhrim ya. Jangan deh, udah deh, lu jangan pada gila deh lu. Pada nggak takut dosa lu ya, gila lu pada. Sambil potong timun dulu. Gini kan kita kan bincang-bincang santai. Meme, bagaimana aku habis diperkosa. Aku habis diperkosa tadi malam. Bagaimana ini kalau aku hamil? Tenang. Mamaku nggak kasih tahu caranya, papaku nggak kasih tahu caranya. You have this mama, oke? Okay? Mau apa? Print Shopee. Emang nggak ada akhlak. Yaudah nih, pakai aja komputernya. Emang kayak gitu loh orang-orang di sini. Gak tahu nih acara penting bagaimana. Apa yang harus aku lakukan kalau aku diperkosa tadi malam? Kan kayak gitu kan judulnya. Malah ini mau nge-print Shopee. Yaudah kata kau catat. Kayaknya nggak bisa di rumah ini tuh orang tenang gitu ya. Melu dari tadi coba mau ngomong, kayaknya lama banget nih dilihat-lihat udah 5 menit nih. Kagak ada poinnya, kagak ada. Sabar dong, sabar. Pakai cara timun dipotong segala. Tenang. Terima kasih, Bu. Ini aja kalau punya kode ini nggak usah gini. Udah pakai form ini. Nanti aku bikinin 2 form aja, satu yang form ini. Oh, I know. Aku sudah punya, aku sudah print. Lihat aku baik. Ini kamu salin ulang ya. Duh, rempong banget ini kru-kru di sini. Kalau orang tuh kasarnya nggak ada akhlaknya. Ini rambut saya hari ini hairstylistnya aneh begini ya, kayak belah pantat banget. Ya udahlah ya, terima aja apa adanya. Namanya juga nyonya, suka-suka dia mau diapain, kayak rambut nonnya. Oke, katanya biar kayak Kim Kardashian. Gila dia. Kita kayak mak-mak lagi ngobrol aja, jadi makanya sambil ngemil gitu kan. Jadi kan
bawaannya nggak terlalu serius ya. What to do kalau misalnya tadi malam habis ML terus nggak pakai pengaman, or might be kamu diperkosa gitu kan. Amit-amit tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jangan. Kenapa lagi kau? Itu mau video. Manusia bisa. Nggak usah bikin video, aku nggak usah. Netizen cepatlah, cepat doakan aku biar Tuhan kasih aku rumah baru buat aku sendiri, biar aku nggak diganggu-ganggu sama orang macam ini. Udah muak diganggu-ganggu mereka, biar aku punya tempat sendiri untuk DM live gitu loh. Nggak diganggu-ganggu orang kayak gitu kan. Amin, haleluya. Tuhan dengarkan doa anakmu yang terzolimi sama karyawan-karyawannya. Tuhan kasih saya satu rumah Tuhan. Sudah nggak tahan ini sama mereka gila Tuhan. Kau sekali lagi datangnya lagi ke sini, udah aku ngekos aja di sini di kos Putri. Ada lagi? Apa lagi? Udah didengar kau dengar nih, kau nyonya kau. Kalau nonnya lagi bercerita di YouTube tuh dengar. Oke, tadi sampai mana tadi aku ngomong apa? Ya kalau diperkosa kan gitu kan. Atau enggak goblok gitu ya, langsung datang ke UGD ya, UGD rumah sakit atau ke OBGYN. Kalau misalnya ini hubungannya dengan daerah-daerah selangkangan, mungkin kalau kalian tuh bisik-bisik di bilik-bilik UGD yang tersekat cuman dengan tirai, itu rasanya kan kayak orang bakal dengar, mana curhatnya sama dokter umum kan, siapa di sebelah sih yang diperkosa, tahu kan? Ibu-ibu kan paling demen bukombur. Sotonya sebelah kau adalah mama tetangga. Hancur. Lebih baik kalau kau punya sedikit budget agak lebih, kau daftar aja langsung ke OBGYN atau nggak dokter spesialis kandungan ya. Nah, si Obgyn itu tahu what to do. Mereka akan memberikan kamu itu sebuah pil yang akan saya kasih tahu, namanya Mampus. Langsung aja direct ke sana, mereka akan kasih kamu emergency pill ya. Nah, emergency pills ini itu efektif jika digunakan 24 jam direct ya, 24 jam setelah ML atau setelah campur, oke? Mei, aku diperkosa 3 hari lalu, baru aku nonton video call. Tenang. OBGYN, I told you, go to OBGYN, Obgyn ya. Nanti si Obgyn itu bisa bantu kamu, bisa kasih kamu option kalau misalnya kamu udah diperkosanya lebih dari 3 hari, seperti pemasangan IUD. No, aku masih virgin, masih perawan. PA, lu barusan diperkosa, perawan apaan? Kagak, udah robek, dijebol, kagak. Nanti dia bantu pasang IUD di bawah. IUD itu kontrasepsi, tapi itu bisa mencegah kehamilan akibat yang kayak tadi diperkosa atau goblok-goblok gitu kan, tolol-tolol ML sama lakinya padahal belum nikah. Takut hamil itu cukup efektif untuk mencegah kehamilan setelah ombe-ombe di atas 5 hari atau 3 hari, saya lupa. Yang pasti kalau emergency pills itu dia itu beda efektivitas, beda hari, beda efektivitas. Sebentar, ini kerasa kalian denger gak sih? Itu sebentar lagi dia mau tarik ke salatif, yakin aku. Iya. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga. Kalau dalam 24 jam kalian itu habis ombe-ombe, efektivitasnya cukup tinggi ya, sekitar 95%. Tapi kalau misalnya dalam 72 jam aja itu efektivitas penggunaan emergency pills ini tuh sudah menurun ya, jadi 80 sekian persen gitu ya. Nah, jadi gini, 24 jam pertama langsung masuk emergency pill, kan ke dokter kan, mereka akan resepin, akan suruh kamu minum. Terus apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar kamu tidak hamil. Tapi apakah ada chance untuk hamil? Yes, of course. What do you think? You think itu emergency pill itu God apa Tuhan apa? Kalau Tuhan mau mampus. Kalau Tuhan mau, ya bisa aja jadi itu anak ya kan. Tapi kalau ya udah, makanya kau abis minum emergency pills itu kau berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati. Semoga Tuhan Yesus Kristus, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pencipta semesta ini mau tidak mengizinkan kalian punya anak dari si sang pemerkosa itu. Ya kalian doa. Sebenarnya saya ngomong kayak gini tuh ya,
kalau dinilai dari posisi keagamaan itu saya udah bener-bener salah total ya. Cuman kadang kayak mana ya, kok orang bisa sampai kayak hamil gitu terus kemudian menikah sama si pemerkosa, itu kan kasihan gitu ya. Lagi-lagi kalau misalnya kamu mau ngomongin soal sains, kamu mau ngomongin soal agama, itu nggak akan pernah bisa bersatu. But there is a way. Kalau kamu ini kok ngeselin nih mbak, ini apa namanya, printer. Kenapa sih dicolok di sana? Maaf ya pemirsa, manusia perfectionist. Perfection. Lagi kabelnya masih di sini, udah turunin mati ngeganjol aja. Namanya juga emergency pill ya, emergency. Jadi itu hanya digunakan di saat emergency aja, dan itu tidak boleh kayak hari ini aku ML soal pacar aku lupa pil KB minum, minggu depan ketemu lagi hari Sabtu pacaran, hari ini aku ombe-ombe lagi sama pacarku, terus udah gitu lupa minum pil KB, lakiku gak pakai kondom minum, mampus kalian lama-lama. Itu cuman boleh, as I know, seingat saya tuh setahun cuman boleh pakai 2 kali ya. 2 kali aja. Dan pakai itu tuh nggak nyaman ya. Ini namanya juga pil hormon ya. Dia kan akan memperbanyak lendir kan, anak untuk mencegah kehamilan. Kamu akan merasa mual, pening, nggak nyaman. Ya begitu deh. Pokoknya nggak nyaman gitu. Kamu tidak diperbolehkan pakai ini banyak-banyak. Kalian pikir apa? Main-main, kalian pikirin mentimun boleh makan setiap hari, pakai setiap hari. Gila kalian, gila. Jangan belajar gila kalian ya. Kayak gitu ya. Jadi kalau kamu korban pemerkosaan yang baru dan fresh banget, dan kamu takut sampai itu anak beneran jadi, kamu boleh direct ke OBGYN segera, karena they know what to do. Jadi jangan goblok-goblok amat ya, karena banyak banget orang tuh yang kayak namanya tiba-tiba datang ujuk-ujuk, aku hamil aku nggak mau. Aduh, itu cerita udah lagu lama, laki nggak mau pakai kondom lah, sakit titiknya kegesek-gesek lah gara-gara kondom karet. Nih kayak balon mbak, kasih aku balon 1. Jangan ketawa, tenang, di sini kita lengkap ya, alat peraga untuk anak-anak ini untuk memberitahu, mencerahkan otak dan akhlak anak-anak. Kasih aku balon pink yang belum ditiup sayang, nggak usah kau tiup. Ketawa aja mereka itu. Nggak ada akhlak semua orang-orang yang belakang kamera ini. Lama kali ini kru. Tuh minta balon, cutternya yang diambil. Mau aku tusuk siapa? Nah, satu kru. Terima kasih. Baik ya dia. Nah, ini kan titit kan? Ini kondom. Kalau ese kau aja nih ese pakai karet, sakit nggak? Sakit. Makanya laki nggak suka pakai kondom, belum lagi kenceng ya. Pencong. Tusuk ya. Set. Kru tangkap. Kru tangkap. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Sakit, beb. Jadi mereka tuh nggak mau pakai kondom, ceweknya aja disuruh pakai pil. Minum pil KB, gitu. Kadang juga ceweknya malu-malu mau beli pil KB ke apotek. Beb, nggak usah malu ya. Sekarang ada yang namanya Gojek, ada yang namanya Grab, ada yang namanya Tokopedia, whatever. Jadi 2 cara ya. Yang pertama adalah minta ke dokter emergency pill karena kamu baru diperkosa. Yang kedua adalah pemasangan IUD ya. Nanti dokter akan melihat situasi kamu itu yang tepat apa gitu. Apakah minum pil aja cukup, ataukah IUD aja cukup, atau dua-duanya. Kita nggak tahu. Nanti dokter yang akan melakukan diagnosa. Dan apabila kamu diperkosa juga biasanya nanti dokter akan arahkan untuk dilakukan visum ya. Jadi kamu harus melapor dulu ke polisi. Nanti polisi akan mengeluarkan surat permohonan visum dan dokter dengan senang hati akan membantu. Tapi biasanya kalau korban pemerkosaan dokternya
pasti langsung koordinasi dan akan langsung meminta apakah mau divisum atau tidak gitu ya. Ini meja saya jadi ketutupan dong. Anyway, Super Silly Chef, makasih ya. Bener kan kontennya ilmu soto. Saya nggak tahu bagaimana cara pandang kalian, cara pemikiran kamu mengenai melakukan hubungan seksual pranikah ya. Hak kamu sepenuhnya ya. Jadi keputusan juga di tangan kamu. Saya mau pacaran, saya mau komit, saya mau melakukan hubungan seksual, tapi saya masih belum mau punya anak. Saya melakukan hubungan seksual aktif karena saya tinggal satu rumah dengan pacar saya. Itu adalah pilihan orang. Kita nggak bisa judge orang sembarangan. Saya punya banyak sekali teman-teman yang melakukan hubungan seksual aktif tanpa pernikahan. Banyak. Apakah saya memusuhi mereka? Tidak lah. Kalian gila apa? Of course not. Karena itu pilihan orang ya. Tapi apakah saya mau seperti dia? Kau tau pisau? Mamaku yang udah meninggal dari sorga turun lagi begini. Lu jangan ngejolokin gue ke neraka ya. Aku jamin pasti dia ngomong kayak gitu. Aku jamin sih dari sebelum mamaku meninggal ya. Gini dia selalu ngomong. Anak-anak, dengarkan mama kau nih kalau ngomong ya. Jangan melakukan perbuatan aneh-aneh yang melanggar-langgar perbuatan agama. Kenapa? Kalau aku mati duluan, matilah aku gara-gara perbuatan kau tuh. Mama, dijorokkan ke neraka. Harusnya kalian tuh mendoakan, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa agar mama kau tuh ditarik kesalahan ditarik dari neraka. Jadi kata mamaku gini, kalau misalnya udah mau dijorokkan ke neraka harus anaknya memohon pengampunan kepada Tuhan. Kemudian mama bisa ditarik di neraka. Emang neraka sumur, Mak? Nggak tahu ya, dulu kan mamaku belum pernah ke neraka, cuman ngomong kayak gitu sama kita pas kecil. Jadi kalau misalnya aku melakukan hal-hal yang bangsat, itu aku sudah pikir, nanti kasihan mamaku dijorokin ke lubang neraka. Tapi saya tidak tahu neraka ada apa enggak. Tapi itu yang benar-benar saya ingat dari mama. Cuman, again, gak usah sok suci ya, kau mei-mei, jap meina. Suka orang, dia mau melakukan hubungan seksual, kayak mau melakukan STS, mau melakukan ombe-ombe, suka. Kamu ombe-ombe kapan aja suka. Tapi menurutku, ya, silahkan ombe-ombe setelah kalian tuh legal di mata Tuhan dan di mata hukum. Kalau di luar negeri melakukan hubungan seksual, kemudian tinggal satu rumah, melakukan hubungan seksual aktif tanpa pernikahan itu biasa aja. Biasa aja, bro. Cuman kalau saya sih ngeri aja ya. Kenapa kalau misalnya gitu, apalagi lakinya pasangannya gonta-ganti, gue cuma takut si pilis titik lu ntar pada kayak terong loh. Gila pada raja singa, gondola. Udah deh, jangan aneh-aneh deh, jangan pada gila. Kan keluar lah kan, si antarku kan nggak usah itu logat dari keluarin Mei, tahan Mei. Baik, alright. Jadi kayak mana? Jadi si Bati aku bener-bener ini rambut hari ini tuh aku aneh banget. Ya udah lah, nggak apa-apa. Biar kelihatan dewasa. Kan ini kan lagi ngomongin soal ombe-ombe. Jadi kalau bisa tahan lah ya ombe-ombe itu sampai kalian legal di mata Tuhan dan di mata hukum ya. Oke? Kita kan manusia kan punya malu ya. Masih punya nggak urat malu kau? Cak, kau ngomong sama bapak kau, Pak. Aku mau pergi UGD dulu, Pak. Tadi malam ombe-ombe sama pacarku, lu pakai pil KB. Aku nggak tahu ya, kalau Meme kan masih dibesarkan di dalam keluarga yang sangat Katolik, Ortodoks dan jadul, minta ampun. Bisa bapakku kayak ini. Ngomong apa kau mak lampir? Ngomong apa kau? Gak ku hajar kau bolak-balik, hah? Gak ku hantam kau, ku bambang kau. Yakin gue, bapakku kalau marah kayak gitu, mamaku ya marah kayak gini nih. Aku bisa tiru mamaku marah. Aku masih ingat kau marah kayak apa? Gak usah khawatir, say. Gue empos tuh, copot di mata gue empos tuh. Mamaku kayak gitu ya. Cepet nggak makan tuh nasi, hah? Cepet nggak? Dan sampai mata gue copot nih ke nasi. Gitu, mamaku kalau marah. Dia tuh benci banget kalau udah jam makan. Pasti berantem sama aku. Bukan berantem gimana, aku sih nggak lawan dia ya. Cuma kan aku makan nasi lama kali gitu kan. Langsung diubun-ubun. Udah jam berapa ini? Makan nasi dari jam 4 sore sampai jam 7 malam gak selesai. Gigi kau copot itu. Makanya gua empos kau. Ambil cabe. Kayak gitu. Maka aku benci banget sama cabe. Gak suka aku.
Ada kecil diancamnya pakai cabe. Sini ngasih aku cabe sekarang, Mak. Enggak, ampun, Mak. Ampun, Mak. Nggak jadi, Mak. Kayak gitu ya. Jadi tolong jangan disalahgunakan ya tayangan ini ya. Dan setahu aku kalau emergency pill atau morning pills itu harus dibelinya pakai resep dokter ya, setahu aku ya. Tapi nggak tahu sekarang kan banyak orang nakal. Tapi lebih baik ke dokter ya. Oke. Ingat, itu hanya membantu. Karena begini loh, kalau kamu minum dalam 24 jam aja, itu kan chance-nya kan sekitar 95%. Artinya, you know what? Dalam 100 orang yang minum pil itu, ada kemungkinan 1 atau 2 orang yang hamil. Ada kemungkinan, ada chance ya. Semoga kamu bukan 1 atau 2 orang itu ya. Kalau untuk korban-korban pemerkosa, kita harus benar-benar berpikir ya. Saya mau bikin video ini pun udah lama banget saya mau bikin video ini. Saya takut ini disalahgunakan sama Dajjal ya, sama cowok-cowok brengsek ya. Tapi kasihan juga masa depan anak-anak perempuan yang entah diperkosa sama siapa. Lagian tuh chance kita untuk diperkosa itu kecil sekali ya. Tapi ada aja tuh tiap hari perempuan yang perkosa. Biar PSBB kayak gini juga ada aja orang yang gak ada akhlaknya itu. Benar, aku gak bohong. Kalian boleh pergi ke kantor polisi tuh, ada aja orang kayak gitu. Gak ada akhlak orang tuh. Itulah, tapi mereka kan berhak untuk memilih gitu loh. Tapi saya nggak tahu ya, saya ngomong kayak gini tuh Tuhan marah atau enggak sama saya. Terus terang, ada ini kalau di Buddhis ini salah ya, saya udah langsung karma. Kau lagi masuk. Ini yang mau ditaruh kulkas aja. Siapa itu? Udah. Sebentar ya, ini jadi ada orang ngirimin paket. Ini dari si Helen Lai, dia jualan singkong. Makasih Cici. Lagi dibuka nih paket. Astagfirullahaladzim, yang benar-benar aja itu. Tunggu kali itu dikirimin ayam. Nah, sekarang kan teman-teman itu udah pada tahu ya, ada pencegahan atau ada kontrasepsi yang sebenarnya itu diciptakan ketika kalian lupa pakai pil kontrasepsi. Ketika kalian itu bilang sakit ledes-ledes, pakai kondom. Oh iya, kalau masalah digesek-gesek itu sakit ya. Jadi gini, ada orang yang bilang makanya lu foreplay dulu, jadi lubrikasinya cukup. Tapi menurut my sister-in-law ya, kan dia di awal pernikahan itu jaga ya, nggak mau punya anak dulu karena kan masih tinggal di sini dulu ya. Itu tetap aja nggak enak, katanya nggak enak. Nggak tahu ya, saya kan juga belum pernah cobain. Nanti kalau saya udah pernah cobain, saya kasih tau kalian rasanya kayak apa. Ya udah, bye bye. XOXO gosip di ingat ya, opening baru kita. Kayak gitu ya. Kamu jatuh cinta kepada saya jatuh cinta kepada kamu. Oke? Jadi jangan cinta bertepuk sebelah tangan gitu, Beb. Nanti saya pikir-pikir lah, saya kasih giveaway-nya apa. Nah, pasti no kaleng-kaleng kalau giveaway saya. Mau kah coffee scrub-nya si Yana, si Boreh? Kasih si Anjay juga. Ya, I think oke, boleh. Udah lah, mulai kayak gitu ya. Jadi kalian minta bantuan dokter, udah gitu kalian berdoa karena tetap ada chance tetap hamil. Namanya juga science kan, pasti ada gagalnya lah, nggak mungkin 100% itu bisa, walaupun tingkat keberhasilannya itu sangat amat tinggi gitu loh. Jangan pernah berpikir kan ada emergency pill, ya nggak mungkin lah seorang setahun bisa diperkosa 2-3 kali, itu gila aja loh.
Masa ada sih orang seapa sesial itu baru diperkosa terus diperkosa lagi, buset dah. Ya tapi kita tetap berdoa lah ya agar kita, diri kita, keluarga kita dilindungi dari hal-hal biadab dan laknat macam itu. XOXO Gossiply, bye bye. Ulang lagi, nggak tahu itu mau closing berapa kali sejamnya. Semoga tayangan ini berguna dan bermanfaat, juga tidak disalahgunakan. Again and again and again saya katakan ya. Protect diri kalian. Oke? Agak-agak najis sih akhirnya, tapi ya udah.